Hello guys, welcome to English class gathered by me, Adi Da Silva. Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya, Adi Da Silva, dalam kelas Bahasa Inggris. Today, we are going to learn about label or label. Hari ini, kita akan belajar tentang label. But before that, tapi sebelum itu, I have some question for you. Pak Guru punya beberapa pertanyaan untuk kalian semua. What do you know about label? Apa yang kalian ketahui tentang label? Why do we have to read label before buying a product? Kenapa kita harus membaca label sebelum kita membeli sebuah produk? For making clear, let's see this video until the end. It's really that label is an information contained in the outer packaging of a product or goods. Jadi label itu adalah sebuah informasi yang terdapat pada kemasan luar sebuah produk atau barang. It's like a piece of paper or plastic that are affixed or written on a product. Jadi itu seperti potongan kertas atau potongan plastik yang biasanya ditempelkan pada sebuah produk atau langsung tertulis pada sebuah produk. Okay, let's see the example. There are two picture here, the first one and the second one. Ada dua gambar di sini, gambar pertama dan gambar kedua. Pada gambar yang pertama, kita melihat ada potongan label, yang ditempelkan pada pada produk. Sedangkan pada gambar yang kedua ada potongan label juga, tetapi dia langsung tertulis pada kemasan pada produk itu sendiri. So, what is the purpose of label? Lalu, apa tujuan dari label? The purpose of label is to give detailed information about a product or goods. Jadi tujuan dari label adalah memberi informasi rinci tentang suatu produk atau barang. Where can we find a label? Di mana kita bisa menemukan label? We can find label on a food package, or drink package, or cosmetic package, and medicine package. Jadi kita dapat menemukan label pada kemasan makanan, kemasan minuman, kemasan kosmetik, dan kemasan obat. What information does the label contain? Informasi apa yang sebenarnya terkandung dalam label? There are 8 information. Ada sekitar 8 informasi yang bisa kita dapatkan. The first one, yang pertama, name or brand of the product. Nama brand atau nama dari produk itu. Yang kedua, description, penjelasan seputar produk. Yang ketiga, content or amount, terkait dengan isi atau jumlah. Yang keempat itu ingredients, komposisi. Yang kelima itu nutrition facts, itu terkait dengan informasi gizi. Yang keenam itu direction to use, petunjuk penggunaan. Yang ketujuh itu direction to store, petunjuk penyimpanan. Dan yang terakhir adalah expiration date, masa kadaluarsa. Okay, now let's see the picture to look for the information of this label. Jadi mari kita sama-sama melihat gambar ini dan menentukan informasi apa saja yang kita bisa dapatkan dari label ini. Yang pertama adalah name of brand or name of the product. Itu akan nampak pada poin nomor 1. Di situ kita bisa lihat bahwa nama produk dari label ini adalah fix. Yang kedua, description, penjelasan seputar produk, itu pada lingkaran yang tertulis nomor 2. There are 3 explanation here. The first one, relief cough, clear blocked nose, and the third one, soothe sore throat. Jadi penjelasan seputar produk adalah bahwa fix ini bisa
meredakan batuk, membersihkan hidung yang tersumbat, dan meredakan radang tenggorokan. Content or amount itu kita bisa lihat pada poin nomor 3. Di situ tertulis each Lawrence contain extract equivalent to dry. Jadi setiap permen fix ini itu mengandung ekstrak yang terdiri dari licorice, ginger, Indian gooseberry, and menthol. Pada bagian kanannya termuat berapa miligram? Ada 15 mg, 10 mg, 10 mg again, and 7 mg. Lalu yang berikutnya adalah ingredients. Poin yang keempat ini kita lihat pada lingkaran yang keempat. Di situ tertulis contain herbal ingredients. Jadi produk ini bahan-bahannya itu diambil dari bahan herbal. Lalu yang berikut nutrition fact. Pada label ini kita tidak menemukan karena label ini bukan label makanan tetapi label obat. Lalu yang berikut adalah direction to use, petunjuk penggunaan. Itu pada poin nomor 6 tertulis di situ dosis. Adult and children over 6 years dissolve 1 Lawrence in your mouth every 2 hours as needed. Jadi untuk orang dewasa dan anak-anak yang usia di atas 6 tahun itu bisa mengisap atau melarutkan 1 buah permen di mulut selama kurang lebih 2 jam atau waktu yang diperlukan. Lalu yang poin ke-7 juga termuat pada angka nomor 7 yaitu direction to store, petunjuk penyimpanan. Di situ ditulis store below 25 Celsius. Jadi obat ini bisa disimpan dengan suhu di bawah 25 derajat Celcius. Why do we must read label before buying a product? Kenapa kita harus membaca label terlebih dahulu sebelum kita membeli sebuah produk? There are 3 reasons. Ada 3 alasan. Yang pertama, the first one, to get detailed information about product. Untuk mendapatkan informasi rinci tentang produk itu sendiri. The second one, yang kedua, to help us to see which product is safe for us. Membantu kita untuk memilih produk mana yang aman untuk kita. The third one, yang ketiga, avoid negative effect of a product. Menghindari efek negatif dari sebuah produk. Okay guys, I think that's all about label. Saya pikir itulah informasi tentang label. So let's see in the next meeting. Goodbye.